aku dikasih lihat surga, dan setelah dikasih lihat surga aku dibawa ke neraka. Aku dikasih lihat neraka, awalnya tuh aku lihat banyak orang, suara orang yang teriak-teriak kesakitan minta tolong, tapi aku nggak bisa melihat di mana orangnya gitu. Ternyata Tuhan nunjukin aku ke salah satu pintu, yang pintunya itu besar banget dan dijaga sama salah satu mungkin malaikat kali ya gitu, malaikat yang jagain di situ. Akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya, aku masuk ke dalam sana. Itu tuh gelap banget, hanya seperti cahaya merah yang ada gitu kan, dan itu panas sekali. Aku lihat di sana banyak orang yang disiksa, aku lihat banyak orang yang dijadikan seperti makanan yang dipanggang gitu loh, dibakar yang di kambing guling seperti itulah ya. Terus itu jalanannya pun hanya cukup satu orang aja gitu, setapak lah kalau kata kita ya, cukup setapak aja. Dan di sana tuh aku lihat banyak orang yang disiksa, ada yang ditarik mulutnya sampai robek dan akhirnya nyatu lagi, digituin lagi, dan yang perutnya yang tadinya mengecil lama-lama membesar dan meledak perutnya ya kan, sampai keluar semua isinya gitu. Sampai aku tuh ngerasa, ya Tuhan, apa yang mereka perbuat gitu sampai mereka bisa seperti ini. Dan aku merasa aku nggak kuat di sini, aku takut, aku mau keluar Tuhan. Aku bilang aku nggak mau di sini. Tapi Tuhan kasih aku satu penglihatan lagi. Dia bilang, coba tengok sebelah kananmu, apakah kamu mengenali dia? Dan aku melihat ada 2 orang perempuan, tapi aku nggak bisa melihat dan bisa mengenali wajahnya itu siapa, karena dia itu mukanya udah hancur terkena api neraka gitu. Tapi dia memanggil-manggil aku, minta tolong, sampaikan kepada Tuhan Yesus, tolong ampuni aku, selamatkan aku. Tapi begitu aku lihat ke Tuhan gitu, aku melihat ke Tuhan, Tuhan bagaimana, apakah Tuhan bisa selamatkan dia? Tapi Tuhan bilang, tidak bisa, semua sudah terlambat gitu ya. Awalnya tuh nggak ngerti maksudnya apa gitu, maksudnya apa terlambat seperti itu. Akhirnya Tuhan menjawab, itulah jalan yang dia pilih, bahwa dia sudah memilih jalannya ya jalannya ternyata salah gitu. Dan ya itulah konsekuensinya gitu. Jadi aku merasa ya aku nggak bisa nolong sama sekali, aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa doa buat mereka, sampai akhirnya aku melihat mereka terbawa arus api dan hilang, termakan sama api tersebut. Ya dari situ aku bilang, Bapak, aku nggak mau di sini lagi, aku mau keluar dari sini, aku mau keluar. Sampai akhirnya Bapak keluar, ngajak aku keluar, dan di situ aku terbangun. Aku bilang sama suamiku, aku bilang, aku mimpi seperti ini, aku ceritain. Dia nggak percaya gitu kan, ya terserah lah, aku pikir ya yang penting aku udah ceritain apa yang aku alami gitu. Sampai akhirnya aku diberi pengangkatan lagi, mimpi pengangkatan lagi. Dan ini benar-benar yang ketiga itu aku lihat dunia itu udah gelap. Hal itu kejadiannya sebelum memasuki tahun 2023, dan aku lihat tuh bumi gelap segelap-gelapnya, dan di situ banyak orang yang terangkat tapi lebih banyak yang tertinggal. Dan aku beruntung di situ, aku termasuk salah satu orang yang terangkat. Dan yang Tuhan sampaikan ya, Tuhan itu bilang kita ini sudah mendekati akhir zaman, makanya Tuhan minta agar semua kita ini bertobat. Dan makanya aku sampaikan kepada teman-teman, kepada suamiku juga, bahwa kita ini sudah mendekati akhir zaman, makanya dulu deh kita bertobat, aku bilang seperti itu kan. Ya namanya pemberitaan seperti ini, ada yang percaya, ada yang enggak, pro dan kontra kan. Cuma balik lagi ke mereka, yang penting aku sudah menyampaikan gitu. Dan sampai akhirnya aku tuh mimpi lagi bahwa nanti bakal ada bencana. Waktu itu kejadiannya di Cianjur ya kalau nggak salah tuh. Kejadian Cianjur, dan sebelumnya itu aku diberitahu bahwa bakal ada orang yang mengolok-olok Tuhan, bakal ada orang yang mengejek-ngejekkan Tuhan, dan di situ Tuhan murka. Sampai akhirnya aku bilang sama suamiku bahwa nanti bakal ada kejadian gempa bumi, dan bakal ada kejadian jembatan penyambung dari satu daerah ke satu daerah lain itu akan terbelah. Aku bilang seperti itu. Dan nggak lama kemudian tuh, 2 hari kemudian, kejadian bahwa di Cianjur ada gempa, dan di situ banyak bantuan dari para kita ya, kaum Kristiani akhirnya ditolak sama
mereka yang agama sebelah gitu, ditolak. Ya akhirnya ya di situ aku ngerasa sebenarnya aku merasa kayak berdosa maksudnya aku nggak nyampein ini ke banyak orang, cuman kan aku bingung saat itu aku harus nyampein ini kemana gitu, bagaimana caranya, aku belum ngerti ya, sampai akhirnya ya aku memutuskan untuk baptis, aku mau pindah, aku yakin bahwa aku sudah memilih Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamatku, aku bilang seperti itu. Akhirnya aku baptis, dan setelah aku baptis aku tuh mengalami lagi bahwa Tuhan bilang sama aku, sampaikan kepada orang banyak bahwa akhir zaman sudah dekat dan kepada mereka untuk segera bertobat. Dan bagi kalian jangan malu untuk memakai kalung salib di leher kalian, karena itulah Tuhan yang mau. Tuhan pun minta sama aku seperti itu, salibkan, pakaikan salib ini di lehermu gitu. Jadi aku ngerasa nah ini udah bukan pesan buat aku aja, ini udah buat banyak semua orang. Jadi ya aku berharap untuk saudara-saudaraku di sana yang menonton acara ini, semoga bisa kembali lagi ke jalan Tuhan, bisa segera bertobat.